Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Safrila, mahasiswa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan terkait materi Islam dan feminisme. Jadi pertama, jika kita mendengar terkait feminisme, pasti kita tidak asing lagi, dan pasti pikiran kita langsung kepada kesetaraan gender. Jadi isu mengenai kesetaraan gender telah menjadi pembahasan global yang tidak terlepas dari pengaruh gerakan feminisme. Di sisi lain, Islam sebagai agama yang universal juga memiliki pandangan yang kuat mengenai peran dan kedudukan perempuan. Seringkali muncul anggapan bahwa Islam bertentangan dengan feminisme, atau sebaliknya bahwa feminisme tidak sejalan dengan nilai Islam. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait apakah keduanya ini, antara Islam dan feminisme ini, bertentangan atau bisa saling melengkapi dalam memperjuangkan hak perempuan. Pertama, feminisme itu adalah sebuah ideologi, gerakan sosial dan teori politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, khususnya dalam hak, kesempatan, dan perlakuan antar laki-laki dan perempuan. Feminisme muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang didalami oleh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Secara etimologis, kata feminisme berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada akhir abad ke-19 dalam perjuangan hak-hak perempuan di Eropa dan Amerika, terutama dalam konteks hak memilih. Islam dan kesetaraan gender. Nah, jadi Islam itu hadir di abad ke-7 Masehi di Jazirah Arab yang pada saat itu sangat patriarkis. Dalam konteks tersebut, Islam membawa reformasi besar terhadap hak-hak perempuan, mulai dari hak atas warisan, hak memilih pasangan, hingga mendapatkan pendidikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan keluarga, sesungguhnya Allah selalu menjaga mengawasimu." Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 1. Jadi di ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa atau nafs fahidah, menandakan kesetaraan esensial antara keduanya. Islam juga menjunjung tinggi perempuan sebagai individu yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati perempuan, termasuk dalam kehidupan rumah tangganya. Istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, dikenal sebagai seorang ulama perempuan yang meriwayatkan banyak hadis dan aktif dalam diskursus keilmuan Islam. Lalu feminisme dan tujuannya itu apa aja? Feminisme adalah gerakan sosial dan ideologi yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan antar laki-laki dan perempuan
dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Feminisme hadir sebagai reaksi terhadap ketimpangan sistem yang dialami perempuan, terutama di masyarakat barat. Dan gerakan ini terbagi dalam beberapa golongan, mulai dari feminisme liberal yang memperjuangkan hak-hak legal dan politik hingga feminisme radikal, dan pasca modern yang lebih kritis terhadap struktur kekuasaan dan budaya patriarki. Di dalam Islam, ada bentuk feminisme yang dikenal dengan feminisme Islam, yaitu pendekatan yang menggunakan teks-teks Islam untuk membelah hak-hak perempuan. Feminisme Islam, titik temu dua dunia nih. Feminisme Islam adalah upaya reinterpretasi ajaran Islam dengan sudut pandang kesetaraan gender. Para sarjana seperti Aminah Wadud, Fatima Mernisi, dan Asma Barlas telah mencoba menggali tafsir-tafsir alternatif terhadap Al-Quran yang lebih adil terhadap perempuan. Mereka menilai bahwa tafsir tradisional bersifat patriarkal, dibentuk dalam konteks sosial yang dominan laki-laki. Namun pendekatan ini bukan tanpa kritik. Sebagai umat Islam, memandang feminisme sebagai ideologi asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka menganggap feminisme sebagai produk barat yang bertentangan dengan syariah. Sebaliknya, para pendukung feminisme Islam berpendapat bahwa Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender, dan bahwa reformasi tafsir sangat dibutuhkan agar ajaran Islam tetap relevan dengan zaman. Nah, lalu dapat kita simpulkan nih beberapa yang telah saya paparkan. Pertama, Islam dan feminisme bukanlah dua etnis yang sepenuhnya bertentangan. Keduanya memiliki titik temu dalam hal memperjuangkan hak dan martabat perempuan. Islam dengan prinsip keadilan dan rahmatnya membuka ruang bagi reinterpretasi yang lebih adil. Sementara feminisme dapat menjadi alat analisis kritis terhadap praktik budaya dan sosial yang merugikan perempuan, termasuk yang mengatasnamakan agama. Dialog antara Islam dan feminisme perlu terus dilakukan agar perjuangan keadilan dapat berlangsung dalam kerangka yang inklusif, kontekstual, dan menghargai nilai-nilai lokal. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.